Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rizky insya Allah sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu insya Allah. Alhamdulillah. Sebelum saya sampaikan tentang bagaimana paham radikal masuk ke anak-anak muda, saya ingin berbagi dulu bahwa saya lahir dari keluarga Nahdlatul Ulama. Oh ya, alhamdulillah. Keluarga kami punya pondok pesantren namanya Miftahul Ulum, filial Sidogiri, Jawa Timur. Oh, di mana itu lokasinya, Ki? Pasuruan, Jawa Timur. Oh, di daerah Pasuruan. Jadi Kerapyak Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kota Madya Pasuruan. Pasuruan. Nah, orang Pasuruan bisa pasti tahu lah pondok pesantren itu, Ki, ya. Ya. Jadi kakek tidak kakek langsung, tetapi saudara kakek saya. Iya. Nah, kalau bapak saya dari lingkungan karyawan rumah sakit. Jadi dari keluarga ibu saya dari santri, dari ayah itu lebih ke profesional. Dan karena saya memang orangnya itu tidak puas dengan apa yang telah saya dapatkan. Akhirnya singkat cerita setelah saya di pondok pesantren yang berbasis NU, saya hijrah. Sekarang muslim hijrah. Itu kalimat hijrah itu, kalimat hijrah menarik. Nanti kita bahas hijrah juga ke IPM, Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Sempat masuk IPM. Sempat masuk. Yang sebetulnya saya juga waktu itu masih IPENU. Oh, jadi orang IPENU yang masuk IPM. Itu dulu pernah begitu. Luar biasa, ya. Nah, teman-teman IPM senang melihat saya masuk. Karena waktu itu saya sudah terkenal sejak kecil sebagai kori tingkat kanak-kanak terbaik sekota Pasuruan waktu itu. Waktu jadi itu begitu. Bibit unggul ini. Ya, bibit terus unggul. provinsi Jawa Timur juga. Nah, tidak puas di Muhammadiyah, saya masuk Persis. Oh, sempat masuk Persis juga, gitu? Persis Bangil. Iya. Waktu itu ketua umumnya Ustadz Hud Musa. Ustadz Hud Musa namanya. Nah, di Persis itulah saya mulai kenal pergerakan. Di Persis putra-putri itu sama-sama Persis, tetapi pemikiran asatidnya berbeda. Walaupun sama organisasi? Satu organisasi tapi beda pemikiran. Oh, iya. Jadi yang satu berafiliasi ke Hizbut Tahrir, waktu itu belum HTI. Masih Hizbut Tahrir ya? Yang satu lagi berafiliasi ke Tarbiyah, Ikhwan Muslimin. Nah, dari situ saya mulai kenal pergerakan, semakin senang. Kemudian tidak puas masuk NU, Muhammadiyah, Persis, masuk Al-Irsyad. Waduh, lengkap udah. Masuk Al-Irsyad. Luar biasa. Organisasi Islam yang didominasi orang keturunan Arab non-habaib. Non-habaib. Al-Irsyad itu. Justru dari situlah saya dapat rekomendasi untuk belajar ke Libya, Jakarta. Oh, pada akhirnya kuliah di Libya karena aktif di Al-Irsyad itu. Betul. Oh, iya. Nah, waktu persiapan kami berangkat ke Jakarta, saya berangkat ke Sidoarjo. Namanya Madrasatul Sunniyah, Madrasah Al-Sunniyah. Madrasah khusus pencetak para calon mahasiswa yang ahli dalam bahasa Arab. Jadi meskipun saya di pondok pesantren sudah bisa membaca kitab gundul, tetapi lemah di speaking, muhawarah. Iya. Beda itu ya? Beda sekali. Beda. Saya belajar di sana. Nah, mulai kenal Hizbut Tahrir, masuk juga. Itu waktu di pesantren apa sudah di Jakarta? Sudah keluar dari pesantren, tapi masih belum ke Jakarta. Persiapan. Masih persiapan ya? Persiapan dari pas kota Pasuruan ke Bangil. Itu tahun berapa berarti itu, guys? Tahun 92-93 ya? Sudah ada Hizbut Tahrir waktu itu? Sudah ada, tapi belum Indonesia. Oh, belum HTI? Ya, ada Tarbiyah, belum menjadi Partai Keadilan. Oh, iya. Cikal bakal itu ya? Ya, apalagi PKS belum ada. Belum ada, iya. Nah, kemudian ketika saya ke Jakarta, mulai masuk yang bernama Salafi. Oh, masuknya Salafi dulu? Iya, Salafi. Jadi NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Hizbut Tahrir, Salafi. Luar biasa. Ini baru 6 ini. Ini paket. Berarti masih ada lagi kayaknya. Masih ada lagi. Luar biasa. Nah, disitulah saya
mulai banyak kenal. Kalau di Salafi antik. Suatu ketika saya baca Quran, saya kan mantan qori ya. Boleh saya praktekkan? Boleh Kiai. Wah, ini menarik ini. Perlu disimak. Ketika baca Al-Quran, lagu Bayati terakhir, umpama Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Sadaqallahul azim. Di lantai 2 Taufik bid'ah begitu. Itu lagi acara baca sodakal itu bid'ah. Nah, itu nggak boleh baca sodakallah ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Nah, disitulah saya baru mengerti. Oh, baca sodakallah itu bid'ah. Kemudian ikut pengajian. Oh, tasawuf itu bid'ah. Ikut kajian lagi, apa lagi? Doa kunut itu doif minimal doif. Tapi ada bid'ah juga. Nggak sampai. Doif. Oh, doif. Dan lain-lain. Ya. Itu pas, mohon maaf ya. Tadi baca apa? Quran itu pas lagi acara formal apa? Latihan. Oh, lagi latihan. Yang namanya qori itu kan lisannya nggak mau diem. Iya. Nah, ketika saya cukup aktif di Salafi, mulailah pakaian saya cingkrang. Artinya dari segi fashion udah mulai menyesuaikan. Karena satu asrama dengan saya itu kebetulan 80% Salafi. 80%. 80% Salafi. Maka saya ikut. Singkat cerita, masuk lagi ke paham yang disebut hari ini radikal itu. Iya. Jadi NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Hizbut Tahrir, kemudian Salafi. Apa lagi tadi? Tarbiyah ya. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, kemudian Hizbut Tahrir, Salafi, Ikhwanul Muslimin. Ya. Nah, kemudian ikut yang sekarang disebut dengan Jamaah Islamiyah. JI. Iya. Jamaah Islamiyah. Cikal bakalnya Jamaah Islamiyah, bukan cikal bakal sebetulnya, saya termasuk junior sebetulnya. Jadi kalau dari sisi keilmuan itu bisa dikatakan bahwa saya adik kelasnya Amrozi. Oh, yang peristiwa bom. Iya, bom Bali itu. Tapi waktu saya tidak mengerti ini pergerakan apa. Tadi saya cerita sama teman-teman bahwa saya dulu kan hobi pencaksilat. Jadi pernah ikut di Muhammadiyah itu namanya Tapak Suci. Di pesantren ikut Pagar Nusa. Bukan. Taekwondo sama Tipan Pohan Kungfu. Nah, ketika ada pelatihan Juyusul Muslimin gitu, pelatihan tentara Islam, wah seneng. Nah, itu semakin menantang. Maka saat itu saya tidak mengerti kemana tujuannya. Yang penting bagi saya latihan ketangkasan. Bela diri. Jadi apa yang saya punya selama ini bisa tersalurkan. Latihan loncat-loncatan seterusnya. Oh, ternyata endingnya kami berlatih untuk berperang. Sampai segitu. Nah, terus kami pernah dilepas di Gunung Sindur. 3 hari 3 malam tidak boleh bawa rangsel, tidak boleh bawa dompet, nggak boleh bawa apapun. Harus bisa hidup selama 3 hari. Waktu itu 6 orang. 6 orang di Gunung Sindur. Gunung Sindur. Itu nggak dikasih apa-apa. Nggak boleh bawa uang, tidak boleh bawa makanan. Harus bisa bertahan sampai 3 hari 3 malam. Luar biasa. Nah, itulah. Itu tinggal di tengah hutan aja. Di hutan. Belas nggak ada. Nggak ada. Gunung Apa. Sindur tahun 93 itu masih jarang ya yang nyentuh situ, masih jarang, masih sepi. Nah, saya mulai sadar ketika saya sudah kuliah, ternyata pulang ke Indonesia ada teman-teman yang masuk penjara. Waktu itu kuliahnya di Saudi Arabia. Itu di kota Riyadh. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun pas kembali ke Indonesia, teman-teman perjuangan dulu ternyata udah pada masuk penjara. Ya. Bahkan mulai awal ceritanya adalah ada salah seorang ketua majelis taklim di Galaksi, Ustadz Taufik ya, iya Bu, bisa nggak ngisi kajian bahasa Arab? Jilid 3 Ustadz. Oh bisa. Kitab apa?
Al-Arabiyyah Lin-Nasyi'in. Oh, kok langsung jadi 3? Dulu pernah Ustadz diajar Ustadz A begitu. Nggak saya sebut nama ya. Nggak usah. Nah, singkat cerita. Kenapa Bu kok beliau nggak ngajar lagi? Beliau ditangkap Densus 88. Karena terindikasi. Bukan ini sudah divonis bahwa sampai sekarang belum keluar. Sampai hari ini. Itu Bekasi. Ditangkapnya di Pulau Siri, Galaksi. Iya, sekarang masih di Mondok Pesantren di LP Nusa Kambangan. Nah, saya baru ngerti, ternyata pelatihan yang saya ikuti dulu itu ujungnya ke sana, ke Jamaah Islamiyah. Iya.